Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang akan segera menghadapi UTBK SBMPTN 2021 menuju ke perguruan tinggi yang Anda kehendaki sesuai dengan jurusan juga yang Anda kehendaki. Kita teruskan sekarang dengan part 2 ya. Jadi part 1 sudah selesai. Kita ke part 2 sekarang ya. Part 2 laju reaksi dan kesetimbangan reaksi ya. Dengan referensi soal-soal SBMPTN SIMA UI Omega M 2019. Dan bagi kelas 11 ini sebagai bahan review karena materi laju reaksi dan kesetimbangan reaksi itu diberikan di kelas 11. Di buku saya itu ada Maestro jilid 2. Ya. Silakan dimiliki dan belajar dari sini ya. Buku ini cukup bagus, tebal dan detail, terinci. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Jadi saya lewati kemarin nomor 6. Nah, nomor 6 ini persis nomor sebelumnya ya. Grafiknya kan Anda tahu ini konsentrasi, ini waktu. Ya, ada 3 zat. Yang dilihat yang hijau ini adalah C. Sorry ya. Yang hijau C, yang merah ini B, yang ini A. Yang ini salah ya. Saya salah kutip. Ya, di diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi. Jadi ini konsentrasi. Pada reaksi keseimbangan antara A, B, dan C pada temperatur tertentu. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah, jadi seperti kita bilang, yang turun itu pasti reaktan. Jadi kalau Anda lihat di sini yang turun, ini yang hijau ini B, C, turun ya, pasti dia reaktan di sebelah kiri ya. C itu pasti di sebelah kiri. Oke, bikin gini aja, C itu di sebelah kiri. B juga turun, berarti dia pasti reaktan juga. Dan A naik. Berarti A ini pasti produk. Nah, jawabannya pasti begini. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan cara cepat. Tapi Anda harus lihat dulu pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang betul adalah kalau reaksinya C dan B di kiri, A di kanan. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, A plus B, ya udah pasti salah. Apalagi ini A di kiri, salah. Ini A dan B salah juga. Ini A dan B salah juga. Jadi tersisa E. Ya kalau hanya satu buat apa kita kerjakan? Ya ini bukan cara cepat ya. Ini cara konsep. Jadi kalau ada yang bilang ini cara cepat, salah, ini cara konsep. Jadi jawabnya E. Kenapa? Karena yang berkurang harus reaktan. Yang berkurang itu C dan B. Yang bertambah itu harus produk. Jadi reaksi keseimbangannya pasti C plus B jadi A. Kebetulan di sini hanya E. Ya udah jawabnya selesai. Tapi kalau ada 2, maka Anda harus cari koefisien dari C betulkah 3? Nah, untuk mencari koefisien ini persis seperti di part 1. Ya, silakan dikerjakan sendiri. Saya tidak akan mengerjakannya. Ya, silakan dikerjakan sendiri. Buktikan bahwa E yang betul. Ya. Kemudian nomor 8, ini mirip dengan nomor 7 di part 1. Karena sama-sama SIMA UI 2019. Mungkin rayon yang lain ya. Rayon yang lain. Agak sedikit beda aja. Ya, kita latihan kerjakan ya. Diketahui reaksi H2 gas tambah I2 gas. Jadi ini ada reaksi H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas. Memiliki persamaan hukum laju. Nah, ini persamaan hukum lajunya ini. V K konsentrasi H2I2. Nah, kalau soal di part 1 nomor 7 dibilang orde 1. Jadi kita harus cari sendiri. Kalau ini langsung ditulis. Ini juga orde 1 sebetulnya. Kan gitu. Jika konsentrasi awal, jadi waktu konsentrasi awal nih, T-nya 0 awal. Reaksi H2 dan I2, jadi maksudnya konsentrasi H2, konsentrasi I2. Masing-masing 2M dan 1,5 M. Jadi ini 2M, ini 1,5 M. Ternyata laju awal adalah, laju awalnya V itu sama dengan 4 M per S. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Kalau kita masukkan ke sini. V-nya kita ganti 4, K-nya nggak usah. Konsentrasi H2 kita ganti 2, konsentrasi I2 kita ganti 1,5. Kita dapat K. Ya, kita dapat K. Ya, seperti itu. Kalau mau dihitung langsung boleh. Jadi kita dapat K. Dan K ini tetap selama suhu tidak dirubah.
Konsentrasi boleh dirubah, asal suhu nggak dirubah, K-nya tetap. Jadi K sama dengan V per gitu, konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Misalnya mau dihitung dulu boleh. V-nya berapa? 4 per 2 kali 1,5. Jadi 4/3. Dengan demikian kita dapat bahwa laju reaksinya adalah K-nya 4/3. 4/3 konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Ini. Tergantung konsentrasi H2-nya berapa, I2-nya berapa. Ya kan? Nah, sekarang kita ditanya, laju ketika 50% H2 bereaksi. Sekarang 50%, tadi 25% kan? Jadi laju ketika 50% H2 bereaksi. Jadi kalau begitu, konsentrasi H2-nya yang bereaksi ini ya, 50% itu setengah. Setengah dari semula. Semula 2M. Ya, semula 2M. Jadi 1M. Nah, ini yang bereaksi loh ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ya, kalau kita masukkan ke sini nih, ini H2, saya nggak usah tulis fasanya, semua gas. Ini awalnya berapa? H2 ini. 2. I2 awalnya 1,5. Ini nggak perlu kita. Kalau laju reaksi itu cukup di reaktan. Kemudian di sini bereaksi kan? Berapa A2 yang bereaksi? 1. Dikurangkan ini. Kalau bereaksi berarti sudah hilang, karena dia menjadi ini. Nah, sekarang Anda hitung I2. Berapa I2? 1/1 ini. Ya, 1/1. 1/1 min juga ya, kali 1. Jadi min 1 juga, karena sebanding ya. Nah, sekarang keadaan akhir, di mana kita akan hitung berapa laju reaksinya, pakai rumus ini kan. 2 kurang 1, 1. Nah, di akhir konsentrasi H2 tinggal 1. I2 1,5 kurang 1, 0,5. Ya, jadi sekarang kita hitung. Jadi, laju reaksi sekarang adalah, pakai bintang ini ya, 4/3 konsentrasi H2 akhir, ini 1, konsentrasi I2 akhir, ini 0,5. 4 kali 0,5, 2. 2/3. Nah, dapat 2/3. Ya, 0,67. Nah, ya, 2/3 itu 0,67 pasti. Oke, seperti itu. Jadi sama dengan yang nomor 7 ya. Kita ditanya laju reaksi setelah 50% H2 bereaksi. Kalau nomor 7, 25%. Ya, nomor 9 ini soal biasa ya. Soal konvensional dari laju reaksi untuk menentukan order reaksi. Jadi ada reaksi X plus Y jadi produk. Dan ingat laju reaksi hanya ditentukan oleh reaktan. Produknya kita nggak peduli. Jadi ini berarti kalau kita tuliskan maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi X. Ordernya nggak tahu, anggap aja M. Konsentrasi Y, ordernya nggak tahu, N. Nanti di sini ditanya order reaksi total. Order reaksi total ya M plus N kan gitu. Order reaksi total itu akan sama dengan M plus N. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada data, ya konvensional kan gitu. Ada data, nomor 1 itu konsentrasi X-nya 0,202, nomor 2 0,06, nomor 3 0,06. Jadi ada lihat ada yang sama. Ya. Kemudian konsentrasi Y, yang pertama 0,06, yang kedua 0,02, yang ketiga 0,06. Sama lagi di sini. Kebetulan ada yang sama. Ya. Maka biasanya kita bandingkan yang sama kan? Untuk mencari M, kita bandingkan Y yang sama. Untuk mencari N, kita bandingkan X yang sama. Ya. Jadi misalnya yang pertama, mau ngitung apa? M. Kalau mau ngitung M berarti Y-nya yang sama. Gitu. Ini. Jadi 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Jadi kita bikin V3 dibagi V1. Ya. V3 di pembilang K, konsentrasi X,
Nya sama ya. Nanti kalau kita masukkan berapa X-nya? 3 ini, 0,06. 0,06. Nah, ini pangkat M. Ini akan hilang karena sama nanti. Ya, nanti lihat sama. Konsentrasi Y 3 ya, data 3. Ini X, ini Y, 0,06. Oh, bukan yang hilang, bukan yang ini ya. Pangkat N. Yang hilang yang ini, sorry ya. Yang hilang yang ini. Nah, karena 3 dan 1 kan. Ya, coba yang satu sekarang. Ini. K konsentrasi X yang ini kan 0,02 pangkat M. Y-nya yang ini 0,06 N. Ya, jadi yang hilang yang N, sorry. Karena disamakan. Ini hasilnya harus sama dengan V3. V3 ini V-nya. 27. V1 ini 3. Nah, K-nya hilang. 0,06, 0,02. 3 ya. 3 pangkat M. Ini akan sama dengan 27 bagi 3, 9. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi dari sini jelas M-nya 2. Nah, dapat sudah M-nya 2. Ya, jadi order reaksinya pasti lebih besar dari 2. Jadi kalau nggak 3, 4. Ya, jadi tinggal D sama E aja. Tinggal D atau E. Oke, tapi nggak bisa kita jawab. Kalau misalnya stop sampai sini, misalnya stop sampai sini, maka kita jawab D pasti. Ya, karena lebih besar dari 2, pasti jawab D. Ya. Oke, kita terus. Sekarang yang mau kita hilangkan yang M. M ya. M itu konsentrasi X. Kalau mau hilang berarti yang ini. V3 dan V2. Supaya dicoret. V3 dan V2. Ya, V3 tetap seperti tadi. Nggak berubah. Tinggal disalin kan ini V3 nih. 0,06 pangkat M. 0,06 pangkat N. Ya. Di sini 27. Kan gitu. Nah, baru penyebutnya aja yang beda. Penyebutnya V2. V2 itu yang ini nih. Nah, K konsentrasi X yang ini. Ya. Ini yang mau kita hilangkan kan, makanya sama. 0,06 M. Makanya sama kan, kita hilangkan kan. 2, yang ini 0,02. 0,02 pangkat N. 9. Nah, begini. Ini hilang. Nah. 0,06 bagi 0,02, 3. 3 pangkat N. 27 bagi 9, 3. 3 pangkat 1. Dari sini jelas N-nya 1. Jadi order total M plus N. 2 tambah 1. 3 jelas ya. Jadi jawabnya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini adalah tentang pergeseran kesetimbangan. Ya, pergeseran kesetimbangan. Anda perhatikan. Periksa dulu pernyataan kan? Periksa dulu pernyataan kan? Pernyataan itu kalimat sebelum sebab ini. Pada reaksi H2 gas tambah I2S menjadi 2HI gas, deltanya sekian. Ya, jadi saya tulis saja. H2 gas ditambah I2, salah ini pasti gas juga ini. Ya, ini salah salin ini. I2-nya pasti gas. Menjadi 2HI gas. Nah, delta H-nya positif ya. Deltanya positif, pokoknya yang penting positif ya. Delta positif, delta itu kan dihitung di sini. Kalau positif berarti dia menyerap energi, ya, menyerap energi. Berarti endo. Delta, jadi yang ke kanan ini endotermik, ya. Disebutnya endotermik, ya, atau endotermal, ya. Otomatis kalau yang ke kanan endo, yang ke kiri exo. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Jadi suhu dirubah ya. Suhunya dirubah. Akan terjadi pergeseran kesetimbangan kan? Kalau suhu diubah akan terjadi pergeseran kesetimbangan.
Nah, kalau guru saya dulu bilang, supaya kita tidak bingung, kita pakai kata kunci ya, atau jembatan keledai. Kalau guru saya bilang jembatan kedelai, tuwe, tuwe. Nah, tu itu artinya turun, itu artinya eksoterm. Artinya kalau suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Itu. Otomatis kebalikannya, kalau suhu dinaikkan, ya kan di sini suhu dinaikkan kan. Jadi kalau suhu dinaikkan, kebalikannya kan, reaksi akan bergeser ke arah endoterm, ya, ke arah endoterm. Ya. Jadi karena suhu dipanaskan, reaksi akan bergeser ke arah endoterm ini. Endotermnya ke kanan, ya. Di sini endotermnya itu ke kanan, ya, ke kanan. Atau istilahnya ke produk, ya kan, ke hasil, produk atau hasil reaksi. Atau di sini HI, nah begini. Jadi ketika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah endoterm, atau ke arah HI, atau ke arah produk, atau ke kanan. Nah, kebetulan di sini dibilang ke kanan. Nah, jadi betul ya. Jadi pernyataan betul, ya. Jadi periksa pernyataan ternyata benar. Oke, kita periksa alasan sekarang, gitu. Kita periksa alasan. Pernyataan sesudah sebab. Ya, sudah sering kita ya, yang ini. Reaksi H2 gas ditambah I2S, ya oke lah, taruh ini juga S, nggak ada masalah lah ya. Kita nggak perlu ini. Yang penting endoterm dan eksoterm ya, mungkin betul S ini. Menjadi 2HI gas, delta H-nya, makanya kita perlu delta H supaya ini jadi gas, mungkin gitu maksudnya. Ya, ini kan padat, supaya dia jadi gas ya kita kasih energi. Ya, merupakan salah satu contoh reaksi endotermik. Benar ya, endotermik ya. Jadi benar. Dan ada hubungannya. Justru karena endotermik itu, maka dia bergeser ke kanan. Ya, jadi ada hubungan. Maka jawaban kita adalah A. Ya, pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A. UGM 2019. Pergeseran kesetimbangan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Ya. Ini tentang hubungan antara Kp dan Kc. Ya. Di antara reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara berikut. Jadi ini belum setara ya. Harus Anda setarakan dulu kalau Anda mau cari angka koefisiennya. Reaksi yang memiliki harga tetapan kesetimbangan, jadi reaksi mana yang tetapan kesetimbangan tekanannya sama dengan tetapan kesetimbangan konsentrasinya. Nah, mana reaksi mana? Anda sudah tahu hubungan antara Kp dan Kc? Ya, kalau Anda baca di buku ini, ya, ada diturunkan Kp itu sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Ya, delta N itu adalah jumlah koefisien reaksi ya, koefisien reaksi kanan itu maksudnya produk, ya, kanan itu maksudnya produk, kanan dikurangi jumlah koefisien kiri itu reaktan, ya, kiri itu reaktan. Ya, kita kasih contoh nomor 1 ya, tapi reaksinya harus reaksi setara ya, reaksinya harus reaksi setara. Ya, semua gas kan, semua gas, dan harus fasanya sama, gas. Ya, jadi fasanya harus semua gas. Jadi kalau ada yang tidak gas diabaikan, koefisien reaksinya nggak dimasukkan. Ini kebetulan gas semua. Ya. Oke, kita cari angka koefisiennya ya. Ya, kita udah tahu ini karena di sini udah biasa kita ini 2, ini 2. Nah, ya kan? 2S, ini 6, ini 6. Oke, ini 1. Ya, maka yang dimaksud delta N di sini adalah 2 tambah 1
Ya toh, koefisien kanan dijumlahkan dikurangi kiri 2. Ya, jadi hasilnya 2 tambah 1 kurang 2, 1. Nah, sekarang kita diinginkan KP sama dengan KC. Apa artinya KP sama dengan KC di rumus ini? Delta N-nya harus 0. Ya, ini delta N-nya harus 0. Kenapa? Kalau delta N-nya sama dengan 0, maka KP sama dengan KC RT pangkat 0. RT pangkat 0 itu 1. Ya, bilangan di pangkat 0 1. Maka KP sama dengan KC. Jadi kalau Anda ditanya reaksi mana yang KP-nya sama dengan KC, carilah reaksi yang jumlah koefisien kanan sama dengan jumlah koefisien kiri, supaya delta N-nya 0. Jadi nomor 1 ini salah. Udah salah ini. Ya, salah sudah. Berarti kalau nomor 1 salah, 3 juga salah. Jadi nggak usah diperiksa. Ya, 1 salah, 3 salah. Jadi tinggal meriksa 2. Kalau 2 salah, hanya 4D. Kalau 2 benar, 24. C. Kan gitu. Jadi tinggal kita periksa 2 saja. Ya, tinggal kita periksa 2. Ya. Oke, kita tinggal periksa 2. Sekarang kita tinggal periksa 2. Ya. Kalau benar, maka kalau benar, jawabannya C. Kalau salah, jawabannya D. Ya kan? Berarti 4 harus benar kan? Tidak ada yang salah semua. Ya kan? Benar atau salah. Oke, kita periksa 2. NH3 N2 tambah H2. Kita periksa koefisiennya. Kalau jumlah kanan dan kiri sama, berarti betul. Ya, ini 2, ini 2. Gitu. 2 kali 3, 6. 6, berarti ini 3. Gitu ya. Oke, jadi Anda lihat bagaimana delta N-nya. Jumlah koefisien kanan, 1 tambah 3. Dikurangi koefisien kiri 2. 2, salah juga. Ya, kalau salah berarti jawabannya D. Ya, hanya 4 yang benar pasti. 4 pasti benar, nggak perlu diselidiki ya. Nggak perlu diselidiki. Jawabannya pasti D. Kalau Anda selidiki habis waktu. Nah, tapi kalau ini kan untuk belajar ya. Ini untuk belajar, supaya Anda yakin. Tapi kalau udah testing nggak perlu lagi yakin-yakinan. Karena tidak ada jawaban yang salah. Oke, untuk belajar kita akan buktikan bahwa yang 4 ini benar. Ya. H2 ditambah I2. Anda lihat ini ya. 2, 2. Berarti ini 2. Nah, Anda lihat delta N-nya berapa. 1 tambah 1. Koefisien reaksi ya. 1 tambah 1 dikurangi 2. 0. Ya, jadi benar. Tidak perlu diselidiki. Oke, itulah UM-UGM 2019. Kita ke nomor 12, soal terakhir. Sekarang kita bahas nomor 12 ya. SBMPTN 2018. Jadi 1 tahun sebelum 2019. Pada 326 derajat Celcius, gas CH3OH mengalami kesetimbangan. Ini reaksi dua arah ya. Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Ya. Tergantung kondisi awal. Kalau kondisi awalnya ini, berarti di sini produk. Kalau kondisi awalnya di sini, berarti ini produk, kan gitu. Jadi tidak mesti yang kiri itu produk, tergantung kondisi awal. Dalam suatu wadah tertutup, jadi ini ada wadah tertutup, ya, bervolume tetap, tidak bisa mengembang. Awalnya terdapat gas CH3OH. Jadi awalnya ini, ya, ini awal. Dengan tekanan 279. Nah, 279 Torricelli. Nah, Anda perhatikan rumusnya kan PV sama dengan nRT. Itu kan ya, gas ideal. Volumenya tetap, tidak dirubah. Ya, molnya juga akan tetap ini. Enggak, oh enggak, molnya berubah kan, bereaksi. R tetap. Suhunya juga dianggap tetap. Ya, 326 derajat Celcius ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ternyata tekanan sebanding dengan mol. Jadi tekanan sebanding dengan mol, ya. Jadi perhatikan tekanan sebanding dengan mol. Ya kan? Tekanan sebanding dengan mol. Ya, seperti ini. Dan Anda sudah tahu mol ini
berbanding dengan angka koefisien. Kalau reaksi ya. Oke, sekarang udah. Awalnya seperti ini. Jika saat setimbang, tentu setimbang itu didapat dari awal dari dikurangi perubahan kan. Akan ada perubahan nanti di sini kan. Perubahan yang akibat reaksi. Baru nanti di sini kesetimbangan. Nah, yang diketahui adalah awal dan setimbang. Ya. Jika saat setimbang terdapat gas CO 9. Jadi ini nih. Nah, ini 9. Ini diketahui ya. Ini juga diketahui. Jadi awalnya CH3OH diketahui sekian. Akhirnya ini yang diketahui. Tadinya ini kan 0. Ini 0, ini 0. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang ada 9? Berarti ada perubahan kan? Ada perubahan. Berarti ini akan terbentuk. Karena mulai dari ini kan, ini ke sana. Jadi ini terbentuk. Berarti ini 9 ya, plus 9. Plus 9. Kan gitu. Makanya 0 tambah 9, 9. Nah, ini artinya yang bereaksi. CO yang bereaksi. Ini CO yang bereaksi. Berarti H2 juga bereaksi dong. Untuk H2 kan satu kolom. Jadi H2-nya berapa? 2/1. Nah, ini ya, 2/1. Kali 9. Ya, jadi tekanan sebanding dengan mol. Nih, tekanan sebanding dengan mol, nanti mol itu angka koefisien. Kan gitu. Nah, jadi tekanan bisa sebanding dengan angka koefisien. Jadi kalau tekanan CO yang bereaksi 9, berarti tekanan H2 adalah yang bereaksi adalah 2/1. Nah, gini. Ya, sehingga di sini 9/2. Kemudian di sini tentu berkurang. Berkurang dia. Berkurangnya berapa? Angka koefisiennya berapa? 1 dibagi 1 kan gitu. 1 dibagi 1. Kan yang diketahui ini kan. 1 bagi 1 kali 9. Berkurang dia, 9. Sehingga ketika seimbang, 279 kurang 9, 270. Nah, inilah posisinya ketika seimbang. Tekanan CO 9, tekanan H2 9/2, tekanan CH3OH 270. Nah, sekarang ditanya apa? Tetapan kesetimbangan Kp. Sekarang ditanya Kp. Kp itu kan tekanan kanan, ya kan? Tekanan sebelah kanan dipangkatkan koefisien, kan gitu. Dibagi tekanan sebelah kiri, dipangkatkan koefisien. Itu rumusnya, Kp. Tekanan zat yang ada di kanan, dipangkatkan koefisien. Dibagi tekanan di kiri, dipangkatkan koefisien. Di sebelah kanan cuma 1 kan? Tekanannya berapa? 270. Koefisiennya berapa? 1 kan? Ini koefisiennya 1 ini. Ini 1. Jadi 270 pangkat 1. Ya. Sudah selesai. Per. Sebelah kiri ada 2. Tekanan CO berapa? 9. Pangkat berapa? 1. Kali H2. Gitu. H2. H2 berapa? 9/2. Pangkat koefisien 2. Ya, seperti itu. Jadi ini tuh CH3OH. Yang 9 ini CO. Yang 9/2 ini H2. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal Anda hitung itu berapa. Ya kan? Ya, tinggal Anda hitung aja. Ya, nanti lihat jawabannya kan. Jadi Kp sama dengan 270 dibagi 9 kali 9/2, 9/2 kan gitu. 9/2 kuadrat itu kan 9/2 kali 9/2. Kan begini. Berapa ini? Ya, 9 dengan 270, 30. Ya. 30 dibagi 3, 10. Ini kalau dibagi 3, 3. Oh, ini saya salah ya. Ini sorry saya salah. 2 kali 9, 18 ini. Bukan 9/2, 2 kali 9, 18. Ya, jadi ini 18. Maaf ya. Ya, ada aja salahnya. Jadi salah ini. Harusnya Kp sama dengan, makanya nggak ada jawab kan? Nggak ada jawab. Maka Kp harus sama dengan 270 per 9 kali 18 kuadrat. 18 kali 18. Maaf ya. Jadi ini saya salah tadi ya. 2/9 ini kan 18 ini.
0 tambah 18, 18. Oke. Ini dibagi 3, 9, 30. 30 bagi 3, 10. Ini dibagi 3, 6. Masih bisa. 10 bagi 2, 5. 6 dibagi 2, 3. Jadi 5 per 3 kali 18, 54. Nah, seperti ini ya. Jadi maaf tadi tidak ada jawabnya. Ya. Ya. Jadi bukan salah konsep, hanya salah hitung. 2 kali 9, 18. Ya, demikianlah nomor 11 ya. Nomor 12, soal yang terakhir. Ya, oke. Jadi di SBMPTN 2018. Kira-kira seperti inilah soal yang kita berikan untuk paket 3 ini. Ya, part 2 dan sebelumnya part 1. Jadi 12 soal. Mudah-mudahan dengan 12 soal Anda bisa memahami laju reaksi dan kesetimbangan reaksi dengan baik dalam waktu yang mepet ini. Ya, tapi dengan belajar secara efisien, karena kita per paket jadi Anda efisien, maka paling tidak konsep dasar ini Anda kuasai. Ya, ingat konsep dasar yang Anda kuasai. Ya, cara cepat itu saya kurang ngerti apa, tapi yang dimaksud cepat itu artinya setiap jawaban yang Anda berikan Anda cek di kuncinya. Ya, seperti soal yang tadi, tidak perlu dikerjakan kan? Soal yang tadi itu yang mencari A plus B jadi C itu tidak perlu kita hitung. Nah, itu bukan cepat tapi konsep dasar. Ya, demikian. Jadi bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan komen, serta share, supaya Anda tidak tertinggal dengan bahan yang akan terus kami load setiap hari, sehingga kimia ini selesai. Dengan demikian, paket fisika, paket matematik, dan paket kimia untuk saintek sudah selesai, dan itu adalah kunci Anda untuk berhasil. Karena kebanyakan saintek hanya ditentukan oleh matematik, fisika, dan kimia. Ya, biologi biasanya hampir sederajat karena itu tidak terlalu susah, ya. Tetapi matematik, fisika, kimia itulah kuncinya. Kalau Anda seimbang, maka ada kemungkinan Anda lolos di SBMPTN 2021. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.